makanya bener mas, kalau kemudian suatu hari mas, saya pernah dengerin ceramahnya Cak Nun gitu mas, katanya cuman mas, aku sering konsultasi sama beberapa orang nggak sepakat kayaknya. Kata-katanya gini, seseorang manusia itu sebenarnya bisa menakdirkan hidupnya sebatas yang diizini oleh Tuhan. Kalau Mas Sandi melihat itu bagaimana? Ya itu tergantung manusia masing-masing mas. Jadi itu sudah urusan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai Cak Nun pribadi itu ya jauh level ya. Kita harus memahami secara umum saja mas, seperti itu aja mas. Tapi kira-kira prosentase bahwa manusia bisa menentukan nasibnya sendiri itu benar kan memang? Iya betul, tergantung pikiran kita, kata-kata kita, termasuk apa ya, self talk kita lah intinya di situ. Apa pentingnya self talk untuk apa tuh namanya kemajuan diri kita? Termasuk itu kan membantu kita juga berbicara dengan diri sendiri itu memang wajib dilakukan. Jadi jangan dianggap orang gila loh ya. Tapi dalam hati mas ya, dalam hati ya. Jadi seperti ini ya. Misalnya ada lagu-lagu yang nggak bagus ya, berarti yang galau atau yang ya itu. Ya udah kita bentengi aja. Udahlah itu nggak berpengaruh pada hidup saya. Itu aja. Self talk-nya kita seperti itu. Imun gitu mas. Imun. Nah, gitu. Oh, oke. Ngomong soal lagu nih mas, banyak penyanyi yang jadi korban lagu-lagunya. Ada Bertalia Sonata, ya kan yang bulan kan sahabat, aku pada cerai gitu ya. Terus kemudian Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang, Gelas-gelas kacanya dan Nyati, ya kan. Christina Jatuh Bangun, Buka Saja Topengmu, Ariel Peter Pan. Terus saya kira kok apa tuh namanya vokalis band yang lagunya ngenes-ngenes itu hidupnya juga ngenes mas. Banyak banget saya kira. Apa memang kata-kata manusia itu sangat luar biasa dasarnya terhadap kondisi dirinya sendiri. Ya kenyataannya kan seperti itu. Jadi kata-kata kita itu kan berpengaruh ke kehidupan kita. Yaitu kata-kata kita direspon oleh pikiran kita juga, tindakan kita juga menentukan nasib kita nanti. Bukan berhasil atau tidak, ya itu tergantung pikiran dan kata-kata kita. Jadi kekuatan kata-kata nggak bisa diremehkan ya mas Andi. Luar biasa itu mas. Makanya di dalam puisinya Gi mas ya, kita ingat puisinya Gi, kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah mereka yang terlahirkan dan mati muda. Ya pengen mati muda, naik gunung Mahameru, menghirup udara gas beracun, dimasukkan ambulan, meninggal dalam usia 27 tahun. Kejadian juga ternyata. Iya pasti. Mas, sorry mas, kalau Mas Andi sendiri nih memberikan rekomendasi lagu yang nggak galau, yang jika didengarkan itu bisa berimplikasi positif terhadap masa depan dan kemajuan hidup kita, apa mas? Pokoknya lagu-lagu yang mengandung unsur apa ya, menyemangati diri kita. Ya kalau saya senang sih Hall of Fame. Tapi kan Inggris mas, masa kita kan nggak tahu artinya mas. Kalau Inggris tersebut, alam bawah sadar kita itu sangat cerdas mas. Jadi memahami segala bahasa, apapun bahasanya, itu langsung direspon ke alam bawah sadar kita secara tidak sadar. Jadi alam bawah sadar yang main gitu ya. Potensinya alam bawah sadar itu apa? Seberapa besar mas? Ya sekitar 95% lebih. Makanya itu kan sebenarnya yang dominan kan otak sadar kita. Iya. Nah, kita kalau menggali potensi bawah sadar tersebut, manusia itu akan luar biasa mas. Bisa seperti Spiderman. Bahkan Superman mas. Bukan Superman. Tapi saya belum bisa seperti itu. Oh gitu ya. Masih belajar juga ya. Sorry. Ini menarik ini. Tadi kayak memberikan energi terhadap apa tuh namanya tumbuhan.
kan sudah dipraktekkan nyata. Yang lain itu mas, biar teman-teman ini semangat untuk belajar. Apa mas yang pernah dilakukan dengan main energi gitu? Orang sakit mas sudah kali ya? Iya, jadi gini mas, energi, vibrasi, frekuensi. Ya pertama, kalau orang negatif, dia memancarkan vibrasi negatif ke lingkungan, pasti terasa ke tubuh kita secara langsung, karena ada medan magnet yang terpancar frekuensinya mas, seperti itu. Dan pasti akan terasa, misalnya kepala kita pusing, badan kita sakit-sakit, itu boleh nanti dirasakan, bisa dibuktikan. Tapi kalau lingkungan tersebut ada kebahagiaan, senang guyon lah istilahnya semua, itu akan memancar mas, kesenangan kita mas, apa energi kita mas. Berarti sering ketawa-ketawa bareng itu memancarkan energi positif dong? Pasti. Gak bisa disandet? Gak bisa disandet? Ya, kita bicara masalah energi. Oh iya ya? Oke, ini menarik banget ini. Oke. Mas, andai kata ini mas, ada temanku ya, aku sering curhatin sama teman-temanku mas, udah lama kerja keras tapi hidupnya nggak berubah-berubah, utangnya yang berubah menjadi banyak, bertambah malah. Itu kan kadang kasihan ya mas. Apa mas yang harus dilakukan teman-teman saya seperti itu kira-kira supaya ada perubahan dalam hidupnya? Ya intinya kita harus nge-drive pikiran kita, merubah mindset kita, merubah mindset. Ya, janganlah diulang-ulang. Itu kan negatif, itu diulang-ulang mas, secara tidak langsung tuh diulang-ulang, kita nggak sadar. Makanya kita belajar polanya seperti itu, pola energi itu. Paling tidak kita harus enjoy lah mas. Jadi harus dibiasakan enjoy, senang, senyum, gembira. Jadi dalam menghadapi masalah itu harus harus dihadapi setenang mungkin, setenang mungkin. Tapi untuk mendatangkan rezeki mas, untuk mendatangkan kemakmuran begitu, apakah kemudian ada tipsnya, ada metodenya begitu ya? Ada tentunya ya? Tetap ada kuncinya, tetap ada. Tetap ada kuncinya ya? Tetap ada kuncinya. Apa yang ingin Mas Sandi sampaikan kepada semuanya terkait dengan Logos Training Vibrasi Kemakmuran atau VK, kepada semuanya itu sebenarnya apa yang ingin Mas Sandi hibahkan dan lain sebagainya? Karena jujur saya merasakan energi ketulusan sangat luar biasa, tak terbatas dari Mas Sandi. Apa yang ingin disampaikan ke teman-teman semua? Ya intinya kalau pengen berubah ya kita harus mengikuti pelatihan saja. Nanti kita ajari teknik-tekniknya, membuka energi positif tersebut untuk membawa keberlimpahan semua. Tidak hanya finansial ya? Tidak hanya finansial. Jadi efeknya nanti sangat ya rasakan sendirilah, kita nggak mau muluk-muluk. Jadi gini mbak-mbak semuanya, saya sebenarnya malam hari ini agak nggak enak sama Mas Sandi. Mas Sandi itu tipologi orang yang dia selalu di belakang layar gitu ya. Iya, jadi terlihat beliau kurang begitu nyaman barangkali gitu. Saya tuh di lobi bolak-balik mas, kalau bisa saya jangan di mas, jangan di depan kamera gitu kan ya. Cuman memang dia ingin menghibahkan sesuatu yang dicari beliau selama ini. Beliau ini pengalamannya banyak, seorang dulu atlet juga, kemudian pekerjaannya semalang melintang ya. Banyak hal yang insya Allah akan ditransformasikan ke teman-teman, dan Mas Sandi tidak akan menarget teman-teman ya harus bayar berapa apa begitu. Tulus ya tulus, nggak usah kakek syarat ya. Jadi termasuk besok acara kita Logos ini
ada yang nggak bayar sama sekali, kayak Mas Rasito itu jelas besok nggak bayar. Bayan itu jelas karena nggak punya uang, besok ya nggak bayar. Ya ada juga sih yang bayar sukarela ya kan, tapi kan ya untuk konsumsinya sendiri kan nggak apa-apa gitu kan ya. Cuman kan Pak, apa nyari orang tulus itu sekarang susah, sangat susah. Jadi artinya gini, Republik ini banyak masalah, itu bukan berarti karena banyaknya orang-orang yang jahat di permukaan, tapi karena orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik itu memilih untuk diam. Dia hanya berpangku tangan saja, tidak pernah mau turun tangan. Sepakat gak Pak Darsono? Sepakat ya. Apa yang ingin disampaikan ke Mas Sandi dengan niatnya yang tulus seperti itu? Mas Sandi saya sangat berterima kasih sekali kan mau datang ke tempat Mas Indra gitu. Memang sering kali Mas Indra ini kan orang yang dibuka Mas, jadi sering kali saya itu diajak kesana tapi saya nggak pernah mau Mas, apalagi yang ada itunya ya toh, yang ada uangnya ya toh. Uangnya ini ya kalau tidak saya kalau mau mengajak seseorang gitu ya, saya carinya orang yang ikhlas terus terang saja kan seperti itu. Jadi memang Marah duit ya. ketulusan itu sangat penting, bukan kok nggak punya uang Mas. Jadi ketulusan juga sangat penting, soalnya kan gini Mas, Iya. ini kan perjalanan saya itu kan sering ngangsu kawal terhadap orang tua sana, orang tua sana. Guyon Pak, orang sama sikapi tenangnya. Ya, Energi cintanya dipakai. jadi seperti ini. Ketika awal-awal itu baik Mas, keikhlasannya itu kelihatan. Tapi kok lama-lama sudah main akal. Ada ini, ada itu, harus bayar ini, bayar itu. Banyak itu Ini ya Pak. nggak pas. Iya. Ini untuk saya pribadi. Iya. Gitu. Kalau toh memang beliaunya ikhlas, nah, kalau kita nanti energi positif sudah masuk, kita kan ya juga punya pemikiran toh Mas. Rontek hati tidak bisa ditolak Mas. Dimana tepatnya pasti diburu ya toh. Rontek hati ini. Mungkin Mas Indra itu salah satu tahu dalam perjalanan saya untuk mencari apa ini kembalinya diri. Siap. Oke, bisa digeser. Terima kasih Pak